Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya dalam Kopi Daring. Mudah-mudahan silaturahmi saya kali ini akan juga bisa menyegarkan sebagaimana segarnya para pecinta silaturahim ketika melakukannya. Hal yang perlu untuk saya ketengahkan di sini adalah tentang virus yang lebih berbahaya daripada corona itu sendiri. Ini diilhami ataupun kemudian dipicu oleh nasihat dari Khatib Suriah PCNU Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Dr. Haji Ansori, ketika saya beserta dengan Sekretaris Mas Ridwan itu silaturahmi ke sana. Beliau itu menyampaikan kekhawatirannya tentang virus yang lebih berbahaya dari corona itu. Apa itu? Bagi umat Islam itu ada virus yang diakibatkan oleh adanya dua pendapat, ya. Pendapat yang selama pandemi ini berlangsung untuk tetap beribadah di masjid, dan pendapat kedua yang untuk kemudian beribadah di rumahnya masing-masing. Maka yang dikhawatirkan, karena tentu nanti ada perasaan-perasaan, ada peristiwa-peristiwa pengalaman rohani yang masing-masing telah melakukan itu terkait dengan bukti nyata yang terjadi di dalam masyarakat ke depan. Misalnya semacam ini, ada beberapa masjid dan beserta dengan jamaahnya yang terus kemudian beribadah di dalam masjid meskipun dalam pandemi ini, kok kebetulan kok kemudian tidak ada yang sakit. Ini jangan sampai kemudian bahwa tidak ada yang sakit ini kemudian menjadikan kita ataupun yang melaksanakannya itu kemudian merasa lebih benar daripada yang kemudian beribadah di rumahnya masing-masing gitu. Kemudian bisa jadi menimbulkan virus hati yang kemudian mempunyai perasaan yang berbeda bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu kemudian disalahkan dan sebagainya. Dan kemudian sebaliknya juga bagi kemudian orang-orang yang beribadahnya di rumah mengikuti anjuran ulama yang secara umum, ya, secara masyhur telah kemudian kita dengarkan itu untuk menghindari kerumunan termasuk beribadah di masjid. Itu kalau kemudian memang terjadi sehat, itu tidak terkena penyakit dan sebagainya, ini juga kemudian tidak boleh kemudian menyalahkan ataupun dalam pandangan agama, ya, menyalahkan yang mempunyai pendapat kemudian sembahyang maupun beribadahnya tetap di masjid itu, kemudian menjadikan hatinya itu kemudian diberlakukan khusus, diberlakukan berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu kepada umatnya, ya, semuanya itu dikasih sayang gitu. Maka
itu adalah virus yang lebih besar daripada corona itu sendiri. Oleh karena itu kita sekarang harus mendengar dan memperhatikan. Memang ada beberapa tempat yang melakukan kerumunan, ada mall, ada pasar, bahkan itu ada majelis taklim maupun majelis istighosah maupun mujahadah itu yang kemudian juga terkena. Tetapi ada juga acara-acara haflah-haflah yang kemudian aman dari wabah itu, dari terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, ini harus kita lihat sebagaimana melihat dengan kacamata secara objektif, dengan kacamata secara umum, secara wajar. Memang itu terjadi. Ada masjid yang kemudian karena ada orang terpapar di situ lebih beribadah, kemudian menular dan beberapa orang kemudian terpapar, itu juga ada. Kemudian ada masjid yang tetap melakukan ibadah tetapi kemudian di situ tidak ada yang terpapar, itu juga terjadi. Nah, ini semua bisa kita lihat secara wajar bahwa hasil dari ijtihad, ya, bahwa keduanya itu tetap mengandung kemungkinan yang benar itu. Maka apapun yang terjadi nanti itu, ketika wabah ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting kita ambil sebagai hikmahnya itu adalah bagaimana kemudian kita itu kemudian bertambah pengalaman spiritualnya di dalam menghadapi wabah corona ini, untuk ada hal-hal lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berprasangka baik kepada pendapat terhadap apa yang dilakukan oleh, dalam hal ini adalah oleh jumhur itu. Karena keduanya itu mengandung kemungkinan itu tadi. Maka yang dikedepankan oleh kita itu adalah agar kita itu tetap di dalam kerangka beriman kepada Allah Taala yang selamat itu, ya, yang selamat, yang kemudian tidak merasa lebih daripada orang lain, akan tetapi adanya musibah yang datang dari Allah ini akan mempererat tali persatuan kita. Contohnya ini seperti apa yang bisa hikmah yang bisa kita ambil. Ada ketika ada saudara kita dalam sebuah masjid itu kemudian ada sebagian terpapar, maka organisasi keagamaan di tingkat wilayah itu kemudian meminta kepada yang menangani masalah bantuan sosial itu kemudian untuk memikirkan warga yang di sana itu kemudian diadakan isolasi agar warganya itu tidak boleh keluar dari tempat itu dan kemudian untuk tetap berada di rumahnya. Ini kemudian mereka organisasi itu memikirkan dan kemudian menjamin kebutuhan harian, khususnya itu adalah makan, minum itu untuk mereka itu tersedia. Nah, ini yang kemudian kita kedepankan menjadi sebuah new normalnya, sebuah kebiasaan baru yang kemudian untuk tidak berhenti, tidak ketika ada corona saja, tetapi saling tolong menolong dan kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, khususnya saudara-saudara kita. Ini adalah menjadi penting ke depan untuk dilakukan bersama-sama, saling bahu membahu. Ini yang jangan sampai kemudian nanti
itu kita setelah wabah corona ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kok malah yang tertinggal virus yang lebih besar. Tetapi justru bukan saja coronanya yang hilang, tetapi virus-virus yang mengenai hati kita ini juga kemudian ikut bersama-sama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.